Cek cek. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film berjudul The Pacifier yang dirilis pada tahun 2005. Film ini bercerita tentang seorang tentara angkatan laut yang mendapatkan tugas untuk melindungi sebuah keluarga sekaligus mengungkap kasus kejahatan. Tentu saja pada awalnya tentara ini pun kesulitan untuk menjalankan tugasnya, karena sebelumnya dia nggak pernah mengasuh bayi dan anak-anak. Oke, biar nggak berlama-lama, langsung aja saya mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai ketika seorang tentara angkatan laut bernama Lieutenant Shane sedang menunjukkan sebuah foto Sandra bernama Profesor Howard kepada anggotanya. Shane terlihat memberikan instruksi kepada anggotanya agar misi penyelamatan mereka berhasil dengan baik. Inilah dia seseorang yang bernama Profesor Howard sedang disandra di dalam sebuah kapal dengan beberapa pengawalan yang cukup ketat. Shane dan anggotanya yang lain menyelam untuk mendekati kapal tersebut dan menembakkan sebuah alat untuk mematikan mesin kapal. Shane juga melemparkan beberapa bom untuk menjatuhkan penjaga di atas kapal dan menembakkan alat yang sama untuk meledakkan helikopter musuh. Sedangkan anggotanya yang lain bertugas untuk melumpuhkan penjahat yang tersisa di atas kapal. Akhirnya, Shane masuk ke dalam kapal tersebut dan berhasil menemukan Profesor Howard. Sesampainya mereka di darat, Howard meminta sedikit waktu pada Shane untuk menelpon istrinya di rumah. Tapi ketika Shane masuk ke dalam helikopter untuk berbicara pada pilot, ternyata pilot tersebut sudah tewas. Akhirnya, Shane dan Howard pun juga tertembak orang nggak dikenal. 2 bulan kemudian, saat Shane sudah sembuh, seorang perwira tinggi bernama Kapten Bill sedikit bercerita tentang Howard yang tewas dalam misi penyelamatan. Profesor Howard adalah seorang pengembang peralatan canggih dari Departemen Keamanan. Beberapa bulan yang lalu, ia menciptakan sebuah alat canggih bernama Ghost yang dapat melumpuhkan satelit musuh. Bill pun kembali menugaskan Shane untuk melindungi keluarga Howard, sedangkan Bill akan menemani istri Howard ke tempat penyimpanan barang karena mereka curiga kalau Howard menyembunyikan Ghost di sana. Keesokan harinya, Shane datang ke rumah Howard sesuai perintah Bill. Di sana, ia bertemu dengan istri Howard dan anak-anaknya dari yang paling besar bernama Zoe, Seth, Lulu, Peter, dan Tyler yang masih bayi bersama dengan pengasuhnya bernama Helga. Lalu saat di dapur, istri Howard bercerita kalau ada orang yang menyusup ke rumah mereka 1 minggu yang lalu. Shane pun langsung memasang CCTV dan peralatan keamanan lainnya di rumah Howard. Akhirnya keesokan harinya, istri Howard pun pergi meninggalkan anak-anaknya untuk pergi selama beberapa hari bersama dengan Kapten Bill. Pada malam harinya, Shane melihat ada seseorang yang ingin menyusup ke dalam rumah Howard. Shane pun langsung menangkap pria tersebut yang ternyata adalah pacar Zoe. Tiba-tiba tetangga mereka keluar dan menjadi komplain akibat suara berisik dari alarm peralatan keamanan Shane. Keesokan harinya, Shane membangunkan semua anak Howard pagi-pagi dan memasangkan alat pelacak di tangan mereka masing-masing agar Shane lebih mudah dalam menjaga mereka. Karena merasa terkekang, Zoe dan Seth berencana untuk mengerjai Shane dengan tujuan mengusirnya dari rumah mereka. Tapi sayangnya jebakan tersebut malah mengenai Helga hingga ia terjatuh dari tangga. Di tempat lain, istri Howard mengalami kendala saat petugas penyimpanan barang ingin memberikan barang milik suaminya, karena petugas tersebut membutuhkan password untuk verifikasi. Balik lagi ke rumah keluarga Howard, Helga yang marah karena terjatuh dari tangga memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pengasuh bayi di sana. Tapi tiba-tiba Shane mendapatkan telepon dari istri Howard yang mengatakan kalau dirinya tidak bisa pulang sesuai jadwal. Helga yang masih berusaha kabur lalu menggigit pundak Shane dan berhasil naik ke dalam taksi untuk pergi dari rumah keluarga Howard. Akhirnya Shane melanjutkan tugasnya sendirian untuk menjaga semua anak Howard termasuk mengganti popok Tyler. Keesokan harinya, Shane memberikan anak-anak Howard bekal militer untuk sarapan mereka. Tapi Peter menarik taplak meja tersebut hingga membuat semuanya berantakan. Tiba-tiba Shane mendapatkan telepon dari wakil kepala sekolah untuk mengajak Zoe dan Seth datang ke ruangan kepala sekolah. Shane pun bergegas mempersiapkan barang-barang untuk mengasuh Peter dan Tyler, sekaligus mengantarkan ketiga kakaknya berangkat ke sekolah. Sesampainya mereka di ruang kepala sekolah, di sana sudah ada Murnay selaku wakil kepala sekolah dan pelatih gulat di sekolah tersebut. Di sini Murnay memberikan laporan pada Shane kalau dalam 1 bulan terakhir Seth selalu bolos dalam latihan gulat.
dan Zoe bolos sebanyak 23 kali dalam latihan mengemudi. Tiba-tiba datang kepala sekolah mereka yang bernama Claire yang langsung menyuruh mereka bertiga segera masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Lalu Claire sedikit bercerita kalau dirinya dulu juga pernah menjadi tentara selama 4 tahun. Claire juga sudah mendapatkan semua informasi dari istri Howard tentang keadaan keluarga mereka dan mempersilahkan Shane untuk melakukan tugasnya menjadi pelindung anak-anak Howard. Pada saat jam istirahat, Shane datang untuk menolong Seth yang sedang dibully oleh teman-temannya. Tapi tiba-tiba Murnay nongol dan mengatakan kalau hal tersebut sangatlah wajar terjadi di antara anak laki-laki. Ternyata Murnay juga tipe orang yang suka mengejek orang lain. Bahkan dia langsung menantang Shane untuk bertarung gulat dengannya. Tapi Shane menolak ajakan tersebut karena ia memiliki tugas yang lebih penting untuk menjaga anak-anak Howard. Pada saat Shane berusaha menenangkan Tyler yang menangis, Claire datang untuk mengajak Shane mengobrol. Tapi tiba-tiba alat pelacak gelang Shane berbunyi dan ia pun bergegas ke mobilnya untuk mengikuti dua anak Howard yang memakai gelang tersebut. Shane pun masuk ke saluran pembuangan dan mendapatkan dua gelang yang sengaja dibuang oleh Zoe dan Seth. Akhirnya, Shane pulang dengan kondisi yang kotor dan bau. Beberapa saat kemudian, Lulu meminta Shane membantunya dan kelompoknya untuk menjual kue di luar supermarket. Tapi ketika mereka semua mengeluarkan kue dagangannya, tiba-tiba datang kelompok anak laki-laki yang mengganggu dan menakut-nakuti kelompok Lulu hingga lari. Shane yang melihat kejadian tersebut pun mencari Lulu dan teman-temannya untuk segera pulang ke rumah. Saat Shane dan Lulu tiba di rumah, Zoe dan pacarnya mengundang banyak teman mereka untuk berpesta. Shane yang marah pun langsung menghentikan pesta tersebut dan menyuruh mereka semua untuk membersihkan rumah Howard, termasuk pacar Zoe yang berusaha kabur darinya. Ketika teman-teman Zoe membersihkan rumah, Shane mengambil sebuah CD yang bertuliskan Ghost. Tapi di luar jendela sudah ada dua orang berpakaian hitam yang diam-diam juga melihat CD tersebut. Lalu saat Shane naik ke atas, Zoe menjadi marah dan malu karena Shane menyuruh teman-temannya untuk membersihkan rumah Howard. Tiba-tiba dua orang ninja masuk lewat jendela yang langsung menyerang Shane. Dan terjadilah perkelahian 2 lawan 1 antara Shane dan dua ninja tersebut. Tapi akhirnya kedua ninja tersebut berhasil melarikan diri ketika Shane hampir berhasil menangkap mereka berdua. Karena kejadian tersebut, anak-anak Howard menjadi ketakutan dan meminta Shane untuk tidak pergi dari rumah. Shane menjadi curiga kalau mereka berdua mengincar CD yang dibawanya. Lalu Shane mengajak anak-anak Howard untuk mengecek isi dari CD tersebut yang ternyata berisi rekaman film kesukaan keluarga mereka. Akhirnya Shane meminta kerjasama dari anak-anak Howard untuk selalu mendengarkan ucapannya, agar Shane menjadi lebih mudah melindungi mereka semua. Keesokan harinya, Shane melihat Zoe yang mulai mengikuti kelas mengemudi. Tapi karena Zoe sering bolos, ia pun menjadi kesulitan mengendalikan mobilnya hingga menabrak mobil lain. Karena kejadian tersebut, Zoe dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Tapi Murnay tidak mempersoalkan tentang Zoe, melainkan tentang Seth yang mengecat rambutnya dan Murnay menemukan lambang Nazi di lokernya. Akhirnya Claire menyuruh mereka semua keluar dan meminta Shane untuk menyelidiki hal tersebut, karena Seth tidak mau memberikan jawaban apapun. Ketika mereka sampai di rumah, Shane mencoba meminta penjelasan dari Seth tentang masalahnya, tapi Seth tetap menolak dan masuk ke dalam rumah. Shane yang menyusul Seth ke kamarnya tiba-tiba melihatnya pergi dari rumah lewat jendela. Shane pun menyuruh Zoe untuk mengawasi adik-adiknya dan bergegas mengejar Seth menggunakan sepeda ontel. Sesampainya di tempat tujuan Seth, Shane melihat sekelompok pemuda yang menggunakan lambang Nazi dan mengajak Seth untuk masuk ke sebuah tempat. Shane juga masuk ke tempat tersebut dan melihat Seth yang sedang berlatih pertunjukan musikal. Tapi tiba-tiba Seth terjatuh saat menggendong lawan mainnya yang membuat pelatih mereka menjadi marah dan mengundurkan diri. Lalu Shane mendekati Seth untuk memberikannya semangat karena menurutnya penampilan Seth akan lebih baik jika ia lebih disiplin dalam berlatih. Akhirnya Shane memutuskan untuk melatih mereka semua menggantikan pelatih mereka yang mengundurkan diri. Pada malam harinya, saat Shane menceritakan dongeng sebelum tidur pada Lulu, Seth memanggil Shane dan memberikannya lirik lagu Peter Panda sebagai lagu pengantar tidur bagi Peter. Seth juga menyuruh Shane untuk bernyanyi sambil menari sesuai dengan lirik lagu tersebut. Keesokan paginya, Shane menyuruh Zoe menyetir mobil untuk berangkat ke sekolah.
Walaupun Zoe masih gugup dan hampir bertemu Sang Maha Kuasa, akhirnya mereka semua selamat sampai di tempat tujuan. Lalu saat siang harinya, tiba-tiba Merne datang menemui Shane dan menjadi marah karena mendapati Seth berlatih menari. Shane pun menyuruh Seth untuk berbicara jujur pada Merne kalau dirinya lebih tertarik mengikuti pertunjukan musikal daripada berlatih gulat. Tapi Merne yang mendengar ucapan Seth lagi-lagi mengejeknya. Dan hal tersebut membuat Shane menjadi kesal dan menerima tantangan Merne yang dulu untuk bertanding gulat dengannya. Oke, inilah dia pertandingan gulat antara Merne dan Shane yang diadakan di ruang olahraga pada saat jam pulang sekolah. Merne pun mengatakan akan menumbuhkan rambut di kepala Shane jika ia bisa menang melawannya. Tapi tentu saja Shane dapat mengalahkan kesombongan Merne yang cuma jago dalam mengoceh. Keesokan harinya Shane mulai lebih dekat dengan anak-anak Howard dengan melatih Zoe mengendarai mobil, melatih Seth dan teman-temannya untuk persiapan pertunjukan musikal, melatih Lulu beserta kelompoknya bela diri agar tidak diganggu oleh kelompok laki-laki, dan akhirnya Shane berhasil menghafal lagu dan tarian Peter Panda yang dinyanyikan bagi Peter sebelum tidur. Di tempat lain, istri Howard yang pergi selama 2 minggu akhirnya bisa menjawab password dari suaminya. Dan petugas penyimpanan barang memperbolehkannya untuk membuka barang simpanan Howard yang ternyata adalah sebuah kunci. Kemudian saat Shane berada di garasi rumah Howard, Shane gak sengaja menemukan ruang rahasia karena kaki bebek peliharaan Howard yang bernama Gary tersangkut di sana. Shane pun langsung menelpon Bill untuk memberitahu tentang ruangan rahasia tersebut. Sesampainya istri Howard di rumah, ia pun disambut dengan semua anaknya yang merindukannya. Lalu Shane mengajak Bill yang membawa sebuah kunci menuju ke garasi untuk melihat ruangan rahasia. Tiba-tiba muncul suami istri tetangga Howard yang langsung menodong mereka berdua. Ternyata 2 orang ini adalah penjahat yang dulu pernah masuk ke rumah Howard dan menginginkan Ghost. Tapi saat Shane berhasil melumpuhkan senjata mereka berdua, Bill langsung memukul Shane hingga pingsan. Ternyata Bill ini dari awal sudah berniat mendapatkan Ghost dengan tujuan menjualnya ke pihak lain. Bill pun menyuruh Chan untuk menjaga anak-anak, sedangkan dia dan istrinya membawa istri Howard untuk ikut bersamanya. Saat Bill berhasil membuka ruangan rahasia tersebut, ternyata di dalam sana berisi jebakan yang mengenai istri Chan. Oke, kembali ke anak-anak Howard yang dijaga oleh Chan. Mereka pun melakukan beberapa trik untuk mencoba mengalihkan perhatian Chan. Akhirnya mereka berhasil melepaskan ikatan tali dan menghajar Chan sebelum mereka kabur dari ruangan tersebut. Kemudian mereka semua berlari menuju ke garasi dan menyadarkan Shane yang pingsan akibat dipukul oleh Bill. Lalu Shane menyuruh mereka semua untuk pergi menggunakan mobil dan memanggil bantuan secepat mungkin. Tapi Chan yang masih di dalam rumah segera keluar untuk menghentikan mereka. Akhirnya Chan juga masuk ke dalam mobilnya untuk mengejar anak-anak Howard. Di tengah-tengah pelarian, Seth menyuruh kakaknya untuk mencari bantuan dari polisi. Zoe pun sengaja mengebut dan berhasil menarik perhatian beberapa polisi yang langsung mengejar mereka. Claire yang melihat mereka melintas di dekat sekolah juga berpikir untuk mengikuti Zoe. Oke, adegan kembali ke Shane yang turun ke ruangan rahasia dan mengatakan kalau istri Howard tidak mengetahui apa-apa tentang cara mematikan jebakan tersebut. Tiba-tiba Shane menjadi teringat lagu Peter Panda saat ia melihat lantai yang berbeda. Lalu Shane bergerak maju sesuai dengan lirik Peter Panda yang ternyata gerakan lagu tersebut dapat menghindari semua jebakan. Akhirnya Shane yang telah sampai di ujung ruangan menarik tuas untuk mematikan semua jebakan agar Bill dan yang lainnya dapat berjalan mendekati brankas. Lalu Shane langsung menyerang Bill dan istri Chan hingga pingsan sebelum mereka berhasil membuka brankas tempat penyimpanan Ghost. Shane dan istri Howard pun langsung mengambil Ghost dan membawanya keluar. Di sana mereka bertemu dengan anak-anak Howard yang datang dengan membawa para polisi. Tiba-tiba Chan menodong mereka semua dari belakang dan meminta Shane untuk menyerahkan Ghost kepadanya. Tapi Chan dapat dilumpuhkan berkat bantuan dari Claire yang muncul dari belakang dan langsung menghajarnya. Oke, akhirnya Bill dan pasangan suami istri Chan pun ditangkap karena kejahatan mereka bertiga. Di sini Lulu merasa sedih karena sekarang tugas Shane telah selesai dan akan pergi meninggalkan mereka semua. Tapi Shane mengatakan kalau masih ada satu tugas lagi yang belum ia selesai kerjakan.
yaitu menonton pertunjukan musikal yang diperankan oleh Seth dan kelompoknya. Ternyata di pertunjukan itu juga ada Murnay yang ikut ambil bagian dan sangat menjiwai perannya. Akhirnya pertunjukan musikal tersebut pun berjalan dengan baik. Dan waktunya saya untuk undur diri karena video ini sudah berakhir. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.